Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru untuk 2024 gitu ya teman-teman ya. Oke, kita sudah pernah bahas untuk pertemuan sebelumnya adalah tentang pedagogik ya, soal-soal teknis yang pedagogik di UKKJ atau uji kenaikan jabatan. Nah, di materi uji kompetensi UKKJ atau kenaikan jabatan fungsional guru itu ada tiga, kompetensi teknis, kemudian manajerial dan sosiokultural. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi saya ulang-ulangi lagi supaya teman-teman lebih paham gitu ya teman-teman ya. Untuk kompetensi manajerial itu sudah kita bahas di video-video sebelumnya, ada 8 video. Kemarin kita juga sudah bahas untuk pedagogik. Nah, sekarang giliran profesionalnya gitu ya. Sebaran soal UKKJ kemarin kita sudah bahas. Untuk manajerialnya ada 49 soal, kemudian sosiokultural 6 soal, teknisnya 25 soal gitu ya. Nah, hari ini kita belajar untuk profesional guru. Nah, bagaimana cara menjawab profesional guru? Teman-teman harus lihat dulu karakter-karakter soal atau materi yang memang digunakan untuk menyusun soal-soal profesional UKKJ gitu ya. Kompetensi profesional itu kompetensi guru atau kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas, mendalam, dan menentukan tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini agak berbeda dengan model kompetensi lama ya. Ini digunakan untuk model model kompetensi baru, di mana nanti teman-teman untuk karakteristik peserta didik, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik ini masuknya di kompetensi profesional. Ya. Kalau kemarin di tonton sebelumnya masuk di pedagogik ya. Nah, indikator yang dipakai untuk kompetensi profesional yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan soal itu ada tiga. Penguasaan terhadap pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, kemudian memahami karakteristik dan cara belajar murid. Ini yang dulu dulu itu masuknya di pedagogik, sekarang masuk di profesional teman-teman untuk model kompetensi yang terbaru gitu ya. Yang ketiga adalah mampu mengembangkan kurikulum dan penerapannya. Nah, pada penguasaan terhadap pengetahuan konten ini ada beberapa subindikator ya. Biasanya soal-soal itu yang diambil dari subindikator. Yang pertama dapat menyusun ATP atau struktur dan alur pengetahuan dari disiplin ilmu gitu ya, teman-teman ya, relevan untuk pembelajaran. Yang kedua bisa melakukan identifikasi pengetahuan konten yang relevan gitu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pengorganisasian pengetahuan konten yang relevan terhadap pembelajaran. Nah, 1, 2, 3 tadi fokusnya adalah dalam menyusun ATP gitu ya. TP ATP. Kemudian yang kedua, selain bisa menyusun TP ATP, penyusunan materi, juga bisa memahami karakteristik dan cara belajar murid gitu ya. Ini dulu masuk di pedagogik ya, saya ulangi lagi. Dulu masuk di pedagogik, sekarang masuk di profesional. Yang pertama, mengerti atau memahami tahapan perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar. Kemudian yang dibahas kedua adalah latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran atau peserta didik. Yang ketiga adanya potensi minat dan bakat. Minat, bakat, potensi, cara belajar ya. Atau gaya belajar yang relevan dengan kebutuhan belajar. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang berhubungan dengan minat, kemudian potensi akademik maupun non akademik, kemudian ada gaya belajar, ini maksudnya di profesional ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya untuk indikator keempat, karakteristik dan cara belajar peserta didik penyandang disabilitas. Jadi ini juga masuk di profesional teman-teman gitu ya. Bagian terakhir adalah keragaman kebutuhan belajar peserta didik untuk pembelajaran inklusif atau khusus gitu ya. Misalkan untuk dalam kelas teman-teman ada peserta didik yang lamban ya. Lamban ini maksudnya di kebutuhan khusus atau inklusif gitu ya. Yang ketiga adalah mampu mengembangkan kurikulum dan penerapannya. Ini apa saja yang masuk dalam pengembangan kurikulum? Yang pertama itu bisa menggunakan kurikulum yang terbaru atau yang dijadikan pedoman gitu ya. Fokusnya adalah berpusat pada peserta didik. Jadi kurikulum merdeka atau kurikulum baru ini memang fokusnya di peserta didik teman-teman ya. Baik cara belajarnya, cara mengajarnya, materinya, semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah menggunakan asesmen untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu ya.
Lah bedanya apa dengan yang pedagogik ya? Pedagogik juga ada asesmen. Nah, kalau pedagogik itu hubungannya dengan cara mendesain dan melakukan ya. Kalau di pengembangan kurikulum itu menyusun kurikulum awalnya. Kemudian dikembangkan model-modelnya, cara-caranya, asesmennya gitu ya. Nah, ini pengembangan strategi atau model atau metode gitu ya. Oke, cara menjawab itu sama seperti pedagogik. Jadi teman-teman harus memahami level berpikir, level taksonomi Bloom di masing-masing opsi pilihan gandanya. Dari L0 tidak paham, L1 paham, level 2 itu melakukan, level 3 mengevaluasi, level 4 berbagi, dan level 5 membimbing. Nah, kata kerja operasionalnya juga sudah pernah kita bahas di pedagogik ya. Itu bentar ya teman-teman ya. Ini kata kerja operasionalnya. Kalau tidak paham itu biasanya meminta orang lain yang melakukan, kemudian membiarkan, ini berarti tidak paham. Nah, yang paham itu biasanya memaklumi, ada sadar akan dan seterusnya. Kalau melakukan itu biasanya ditindakan langsung untuk mengatasi masalah. Ini biasanya masuk di level melakukan. Contohnya mengusulkan, memotivasi, melakukan tindakan, menetapkan, menerapkan, dan lain-lain. Mengevaluasi itu berarti ada proses perbaikan di situ, diidentifikasi, dievaluasi, dianalisis, dirancang perbaikannya gitu ya. Nah, berbagi itu berarti berkolaborasi dan membagikan pengalaman. Kalau sudah mengevaluasi itu pasti sudah mumpuni. Jadi level berbagi ini kelasnya di mumpuni. Kalau yang sudah membimbing itu kelasnya di level yang ahli. Jadi teman-teman ya. Jarang sekali kita menjumpai soal-soal sampai level berbagi dan membimbing ya. Ini untuk jabatan yang kelasnya tinggi, misalkan guru um, madya ke guru utama gitu ya teman-teman ya. Langsung saja ke karakter soalnya gitu ya. Sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum ini sengaja saya kasih bold hitam. Artinya penerapan kurikulum berarti masuk di profesional kan. Nah, saya ulangi lagi, sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum merdeka yang mana pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Namun banyak peserta didik yang belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pengajar di kelas adalah titik-titik. Jadi ini ada kendala dalam penerapan kurikulum merdeka. Ini bagaimana tindakan Anda? Kan intinya gitu ya. Yang A, melakukan pembelajaran sesuai dengan penerapan kurikulum baru yang digunakan. Ini berarti tindakan langsung. Kalau tindakan langsung maksudnya di L2. Melakukan pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik. Nah, ini ada kata-kata analisis. Jadi menganalisis dulu kebutuhan peserta didik baru dirancang ya perbaikannya. Itu ya berarti L3. Memadukan pembelajaran antara kurikulum lama dan baru ini juga langsung gitu ya. Mengikuti cara guru lain dalam pembelajaran di kelas berarti ini tidak paham L0 gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next berikutnya tahun ini terdapat program sekolah berupa asesmen berbasis proyek. Dalam dalam program ini peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan proyek untuk selanjutnya akan diadakan penilaian. Namun pihak sekolah merasa penilaian dengan sistem lama dirasa kurang mengikuti zaman. Langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik. Berarti ini harus ada perbaikan, gitu ya teman-teman ya. Ingat dalam memperbaiki harus dilakukan analisis dulu gitu ya. Kita lihat opsi A, menyusun laporan pembelajaran dalam bentuk digital agar mudah diakses oleh guru dan peserta didik. Jadi ini ada perbaikan yang biasanya manual ke bentuk digital. Nah, proses perbaikan ini namanya L3 ya, level 3 ya. Meminta bantuan kepada guru lain untuk melaksanakan penilaian. Nah, nih pasti L0 ya. Tetap menggunakan metode lama dalam menyusun laporan pembelajaran ini berarti L2 nih melakukan ya. Meminta pihak sekolah untuk memfasilitasi penilaian ini berarti baru sekedar paham itu ya L1. Maka jawaban terbaiknya opsi A. Next berikutnya, sebagai guru mata pelajaran Anda diharapkan mampu memberi materi yang dapat mudah dipahami oleh siswa. Anda di sekolah, Anda dinilai sangat kompeten dalam mengajar. Namun tahun ini mata pelajaran yang Anda ampu mengalami kemerosotan, terlihat banyak peserta didik yang memiliki nilai rendah gitu ya. Langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ini hubungannya dengan pemberian materi gitu ya. Pemberian materi dengan hasil kok tidak sama gitu ya. Ini berarti masuk profesional kan.
Yang A, meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu temannya yang masih memiliki nilai rendah. Berarti ini tindakan secara langsung. Maka jawab ini L2 gitu ya. Mengusulkan jam tambahan ini juga L2. Mengevaluasi pokok bahasan. Jadi ini kalau mengevaluasi berarti maksudnya di L3. Menganggap hal tersebut bukan suatu masalah karena Anda sudah. Nah, ini berarti kan pemakluman. Berarti L menganggap hal tersebut bukan suatu masalah karena Anda sudah mengajar sesuai prosedur. Dan tidak paham ya. Ini berarti pembiaran jadi ya, L0 ya. Maka jawaban terbaiknya opsi C. Next berikutnya, beberapa peserta didik di kelas A memiliki intelijensi lebih rendah dibanding peserta didik lain, sehingga menyebabkan beberapa peserta didik tersebut cenderung lamban dalam mengikuti pembelajaran. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah titik-titik. Ini ada karakteristik peserta didik yang lamban, artinya ini pembelajaran inklusif. Ya, karakteristik pembelajaran inklusif. Berarti masuknya di profesional indikator kedua. Coba kita lihat opsi pilihan gandanya. Memberikan pembelajaran tambahan, ini berarti langsung ke tindakan L2 ini pasti ya. Merancang standar hasil belajar yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik. Ini perancangan standar hasil itu berarti perbaikan sistem kan, perbaikan sistem masuknya di L3. Mengajak peserta didik lain untuk membantu peserta didik yang lamban, ini juga tindakan secara langsung gitu ya. Memaklumi peserta didik yang memiliki keterlambatan dalam belajar, ini pemakluman berarti L1 gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya pasti B gitu ya. Nah, begitu mudah dalam menjawab soal-soal UKJ sebenarnya teman-teman. Salah satu implementasi kurikulum Merdeka adalah adanya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, penguatan materi dilakukan sebelum melakukan aksi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, namun di lapangan ditemukan para peserta didik mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini juga termasuk kendala dalam penerapan kurikulum kan. Nah, terutama di bagian awal yaitu di penguatan materi sebelum kegiatan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A, meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Berarti ini tindakan langsung L2. Memberikan motivasi, ini L2. Membantu pembuatan konsep kegiatan yang menggambarkan, ini membuat konsep ya. Kegiatan yang menggambarkan profil pelajar Pancasila, ini juga tindakan langsung L2. Mengevaluasi kegiatan penguatan materi yang telah diberikan sudah dipahami peserta didik atau belum. Ini proses pengevaluasian, ini masuknya di L3. Maka jawaban terbaiknya opsi D. Nah, gitu teman-teman ya. Para peserta didik mengusulkan untuk melakukan studi tour di lokasi lain yang lebih jauh dan menantang gitu ya. Hal tersebut dikarenakan selama ini lokasi studi tour selalu diadakan di tempat-tempat yang sama sehingga peserta didik cenderung bosan. Anda termasuk salah satu panitia dalam studi tour periode kali ini, sehingga hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Ini kalau ada diksi bosan itu berarti hubungannya dengan minat ya. Minat peserta didik, dan mengembangkan minat peserta didik maksudnya di karakteristik peserta didik berarti di indikator kedua profesional gitu ya. Kita lihat opsi A, menolak usulan. Nah, menolak usulan berarti kan tidak paham kan ya, L0 ya. Menjelaskan kepada peserta didik bahwa usulan tersebut akan dipertimbangkan, ini berarti memahami ya. Baru sekadar memahami belum melakukan apa-apa, baru dipertimbangkan berarti L1. Meminta pendapat dan pertimbangan guru lain dan menyerahkan keputusan pada kepala sekolah, ini berarti tidak bisa memutuskan, ini L1 juga ya. Menyetujui usulan peserta didik dengan menyiapkan lebih banyak persiapan, berarti ada perbaikan. Menerima usulan itu perbaikan, kemudian menyiapkan lebih banyak persiapan juga merancang perbaikan. Jadi L3-nya di sini. Maka jawaban terbaiknya di opsi D. Agenda perlombaan adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh pihak sekolah. Tahun ini Anda diminta pihak sekolah untuk mencari kandidat peserta lomba yang dapat mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Namun Anda kesulitan dalam menentukan peserta didik yang masuk kualifikasi yang dapat mewakili sekolah. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ini terkait dengan karakteristik peserta didik ya. Kalau di sini mencari kandidat peserta lomba berarti hubungannya dengan potensi. Ya, Anda itu mengenali potensi peserta didik apa tidak. Ya, kita lihat opsi A. Meminta guru lain untuk mencari peserta didik berarti ini L0.
mengusulkan kepada pihak sekolah peserta didik yang memiliki nilai tinggi di kelas untuk mewakili. Ini berarti tindakan ya, L2. Menunjuk peserta didik yang dirasa mampu untuk menjadi wakil sekolah, ini tindakan juga. Mengusulkan tes tertulis disertai wawancara untuk menentukan kandidat peserta lomba yang dapat mewakili sekolah. Ini prosesnya ada perancangan sistem, jadi ya perancangan sistem, ada tes tulis, ada wawancara, sehingga ini pasti masuk L3. Nah, jawaban terbaiknya D gitu ya. Nah, itu teman-teman untuk pembahasan dari soal-soal UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah, teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, belajar secara total bentuk-bentuk soalnya, teman-teman bisa memesan buku ya, memesan bukan buku ya, e-book ya. Memesan e-book yang dari Majanel sudah buatkan e-book khusus untuk UKKJ gitu ya. Dulu dari Majanel sudah membuatkan e-book untuk P3K, kemudian PPG, Pretest, UP, dan lain-lain. Sekarang untuk kali ini kita demi untuk teman-teman ya, untuk persiapan pelaksanaan UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan, dari Majanel juga meluncurkan e-book ya. E-book itu buku elektronik ya teman-teman, bentuknya file, teman-teman bisa belajar di situ dengan mudah, dengan HP juga bisa digunakan gitu ya, bisa diputar gitu ya. Teman-teman yang ingin ya berminat untuk membeli e-book UKKJ Guru PNS 2024, silakan pesan ke admin dari Channel, harganya 50.000. Nomornya hanya satu-satunya di ini teman-teman ya, 085 712 166 998. Silahkan dicat aja gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.